Bab 3011. Suara itu semakin keras dan semakin keras membuat Jack merasa itu terlalu menjengkelkan. Yang paling dia benci adalah kebisingan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa peluangnya 1:3,5 untuk binatang itu, tetapi ketika datang kepadaku itu 1:6. Meskipun kamu seorang penjaga, kamu tidak boleh terlalu berlebihan. Apakah kamu pikir aku selemah itu? Saya memiliki keyakinan penuh dalam berurusan dengan binatang-binatang itu. Anda hanya memandang rendah saya. Seorang pria kekar dengan kumis berteriak pada penjaga dengan sedih. Ada prajurit yang tak terhitung jumlahnya di luar kota, dan penjaga yang tak terhitung jumlahnya juga. Semua penjaga tampak sama, dari apa mereka dan topeng apa yang mereka miliki. Mereka tidak memiliki murid, mereka juga tidak bereaksi sama sekali terhadap pria yang meneriakinya. Ini aturannya. Jika kamu tidak mengikuti aturan, kamu akan segera ditindak. Pria itu tampak seperti tikus yang ketakutan dan segera mundur saat dia mengatakan itu. Begitu dia mendengar kata aturan, semua kebencian dan ketidakbahagiaannya menghilang. Penjaga bertopeng tengkorak berkata kepada semua prajurit di belakangnya, peluang prajurit itu 1:6, peluang binatang itu 1:3,5. Pasang taruhanmu dan pergi, taruhan dibuka sekarang. Saat dia mengatakan itu, para prajurit berkumpul di belakangnya dengan kristal roh di tangan mereka saat mereka dengan panik mulai memasang taruhan. Kristal roh membanjiri meja. Para pejuang yang bersemangat tidak terlalu peduli dengan kristal roh sama sekali pada saat itu. Mereka tergoda untuk mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka. 5.000 kristal roh dibuang seolah-olah itu bukan apa-apa, bertaruh pada binatang buas. Sebagian besar prajurit memiliki uang untuk binatang itu. Orang-orang yang mengira prajurit itu akan menang hanya sebagian kecil jumlahnya. Hanya mereka yang benar-benar ingin mengambil risiko yang akan menaruh uang mereka pada prajurit itu. Bagaimanapun, peluang prajurit itu 1:6. Jika prajurit itu benar-benar melebihi harapan dan menang, maka mereka akan mendapatkan banyak. Pria itu memandang semua orang dengan panik bertaruh pada binatang buas, dan wajahnya cepat memburuk. Dia dengan marah menatap orang-orang itu dan berkata, kalian hanyalah sekelompok orang yang menghela nafas pendek. Binatang seperti burung itu bukan apa-apa. Aku akan bisa mengalahkannya dalam 10 langkah. Tunggu saja, aku akan menang dan menunjukkannya, kalian semua bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu lihat. Jika dia tidak takut membuat marah semua prajurit di sana, dia akan mengatakan beberapa kata yang bahkan lebih buruk. Sambil menunggu mereka, pria itu semakin marah. Dia berbalik dan meninggalkan area taruhan, menuju Kolosseum. Melihat pemandangan itu membuat Rudy merasa sedikit mati rasa. Token masuk masih di tangan Jack, jadi Rudy sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Jack tersenyum ketika dia menunjuk ke Kolosseum itu dan berkata, kamu lihat kerumunan besar itu. Di bawah tribun penonton adalah Kolosseum seperti yang ada di Tousan Leaves City. Kolosseum dikelilingi oleh tribun penonton, mode melingkar dari bawah ke atas. Panggung tidak dimaksudkan untuk pertempuran antara manusia, tetapi pertempuran antara manusia dan binatang, itulah mengapa disebut Kolosseum. Jack menunjuk ke Kolosseum dan berkata, kota luar memiliki total 33 Kolosseum, dan setiap Kolosseum dapat memuat 3.300 orang. Praktis semuanya penuh. Di luar setiap Kolosseum akan menjadi area taruhan yang ditentukan, area taruhan ditempati oleh penjaga. Prajurit dapat memasang taruhan berdasarkan apa yang mereka inginkan. Bab 3012. Setelah penjelasan itu, Rudy perlahan mengerti. Dia melihat sekeliling dan menghitung, dan memang melihat total 33 Kolosseum. Setiap Kolosseum memiliki area taruhan di depan mereka. Rata-rata, setiap area taruhan memiliki 10 penjaga. Pertempuran di dalam Kolosseum sangat intens, sementara di luar Kolosseum, para pejuang dengan gila bertaruh pada tabungan mereka. Tidak heran jika semua orang terlihat gila dan haus darah. Semua orang berteriak panik. 100 Beast City benar-benar tampak seperti tempat yang sangat jahat. Para prajurit panik dan pertempuran berlangsung sengit. Kematian terjadi terus-menerus, dan semua kolosem ternoda merah. Rudy menelan ludah, merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Untuk prajurit lain, suasana menggairahkan mereka. Mereka menyukai suasana panik, tidak takut mati dan hanya mencari orang yang lebih kuat. Namun, untuk orang seperti Rudy,
dia hanya bisa merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Bibir Rudy sedikit bergetar, jika kamu tidak ada di sini, aku akan berbalik dan lari. Ini akan terasa menantang bagimu, tapi yang aku rasakan hanyalah ketakutan. Jack berbalik untuk menatapnya dan berkata, saya tidak merasa tertantang sama sekali. Saya hanya merasa orang-orang di sini telah terinfeksi oleh suasana yang gila ini. Saat dia mendengar itu, mereka mendengar seruan kolektif di depan mereka. Kerumunan yang padat tiba-tiba berpisah untuk membentuk jalan seluas manusia. Jack dan Rudy menoleh bersamaan. Mereka melihat seorang pria berpakaian hitam dengan wajah yang sangat tampan berjalan ke depan. Kepalanya terangkat tinggi, membawa sedikit kebanggaan di wajahnya. Dia berjalan melalui jalur yang terbentuk. Selain fakta bahwa dia memiliki lencana di dadanya, dia tidak terlihat berbeda dari orang lain. Ketika orang itu berjalan, diskusi di sekitar mereka semakin keras. Kapan saya bisa mendapatkan 3 kemenangan berturut-turut dan mendapatkan medali besi hitam untuk diri saya sendiri? Jika saya mendapatkan salah satunya, saya pasti tidak akan memilikinya di dada saya. Saya akan menempelkannya di kepala saya. Oh, tolong, bisakah kamu memiliki kesadaran diri? Kamu tidak pandai dalam hal apapun selain mengatakan hal-hal yang memalukan. Apakah itu memalukan? Jangan bilang kamu tidak akan pamer jika mendapatkan medali besi hitam. Tentu saja, aku akan melakukannya, tapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa kamu dapatkan jika kamu memenangkan 3 ronde berturut-turut. Bahkan murid dari klan tingkat tinggi akan menunjukkan rasa hormat kepada prajurit dengan medali besi hitam. Jika aku memilikinya, aku pasti akan pamer, tapi aku tidak akan memalukan sepertimu. Keduanya bertengkar satu sama lain, tidak menahan kata-kata mereka. Seolah-olah mereka akan bertarung kapan saja. Setelah Rudy mendengar diskusi mereka, dia melebarkan matanya, wajahnya penuh kebingungan. Dia berbalik untuk melihat Jack. Jack tertawa sambil dengan sabar menjelaskan, ketika seseorang memenangkan 3 ronde berturut-turut di Kolosseum, mereka akan diberikan medali. Itu adalah medali besi hitam yang dipakai orang itu. Ini adalah bukti kemampuan individu. Mereka yang memperolehnya medali besi hitam tidak hanya bisa memamerkannya, tapi mereka juga bisa memasuki pusat kota. Rudy mengangkat alisnya, merasa semakin penasaran. Pusat kota. Di mana itu? Apakah itu di 100 Beast City atau di luarnya? Jack dengan sabar menjelaskan, ada di 100 Beast City. 100 Beast City dibagi menjadi 3 area, kota luar, kota tengah, dan kota dalam. Anda harus memenangkan 2 putaran untuk memasuki kota pusat. Bab 3013. Mendengar itu, Rudy perlahan mengerti. Dia memikirkannya sebelum berkata, jika kamu ingin memasuki pusat kota, kamu hanya perlu memenangkan 2 putaran. Tidak perlu menang berturut-turut, tetapi medali besi hitam membutuhkan 3 kemenangan berturut-turut. Kedengarannya sangat sulit. Jack mengangguk kecil. Rudy menoleh untuk melihat kemana orang itu pergi. Pada saat itu, orang itu sudah menghilang ke kerumunan. Dia mengerutkan kening dan menghela nafas, tidak heran semua orang bereaksi begitu banyak setelah melihat medali di dadanya. Sepertinya itu adalah sesuatu yang sangat sulit diperoleh untuk orang biasa manapun. Jack mengangguk ketika dia berbalik, melihat kemana orang itu menghilang, itu jelas tidak mudah. Anda tidak tahu aturannya, tetapi menang di Kolosseum sudah menjadi sesuatu yang tidak mudah. Anda tidak hanya harus cukup terampil, tapi kamu juga harus beruntung. Saat dia mengatakan itu, Rudy merasa semakin penasaran. Jack tidak terburu-buru untuk menjelaskan, dan malah menepuk bahu Rudy, menariknya ke Kolosseum ke-13. Pada saat itu, pertempuran sengit baru saja berakhir di Kolosseum itu. Darah segar mengotori panggung saat mayat yang telah dicabik-cabik oleh binatang buas tergeletak di medan perang dalam keadaan yang mengerikan. Bau darah sulit ditahan, tetapi Kolosseum sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Para prajurit di penonton hanya mengucapkan beberapa belasungkawa. Setelah memasuki Kolosseum ke-13, Jack menarik Rudy ke depan tribun penonton. Kali ini, dia tidak berencana untuk tinggal di sudut. Lagi pula, dia sudah menyamar dan mengganti namanya. Tidak ada yang akan tahu bahwa dia adalah Jack. Rudy memandangi mayat yang dipenuhi luka. Bibirnya sedikit bergetar. Mayat itu tampak benar-benar dimutilasi. Tidak ada satu daerah pun yang dalam kondisi baik. Itu penuh dengan bekas cakar.
Tulang bisa dilihat melalui banyak luka. Setelah pertempuran berakhir, binatang itu berubah menjadi energi, diserap oleh hukum panggung. Waktu mereka sangat buruk. Mereka tidak bisa melihat binatang seperti apa yang mencabik-cabik seseorang sampai sejauh itu. Jack mengangkat sebelah alisnya, sepertinya orang itu kurang beruntung. Dia juga tidak cukup ahli, itu sebabnya dia mati dalam keadaan yang buruk. Jika dia sedikit lebih beruntung, dia mungkin bisa turun dari panggung hidup-hidup, bahkan jika dia tidak terampil. Rudy memandang Jack dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu dengan keberuntungan? Jack memandangi mayat yang dibawa oleh penjaga bertopeng tengkorak. Para penjaga itu seperti mesin tanpa emosi. Tidak peduli seberapa mengerikan situasinya, mereka tidak bereaksi sama sekali. Mereka secara mekanis membawa mayat itu dan membersihkan Kolosseum. Panggung yang telah direndam dengan bau darah sekali lagi benar-benar bersih. Sepertinya tidak ada yang terjadi sama sekali. Jack menghela nafas ketika dia mulai menjelaskan, aturan Kolosseum itu rumit, namun sederhana. Prajurit yang berpartisipasi harus memilih dari 5 binatang. Dari 5 binatang, ada yang kuat dan ada yang lemah. Jika Anda mengambil yang lebih lemah, binatang buas, Anda tidak hanya akan menyelamatkan diri Anda dari kehancuran, Anda bahkan akan bisa menang. Beberapa orang hanya kurang beruntung, dan akhirnya memilih binatang buas yang lebih kuat dan akhirnya dibunuh oleh mereka. Setelah mendengarkan aturan Kolosseum, mulut Rudy terbuka lebar karena kaget. Tidak heran itu adalah Kolosseum. Tidak heran semua orang tampak begitu bersemangat dengan semua darah dan darah kental. Memikirkan itu, Rudy berbalik dan melihat ke area taruhan. Tempat itu sudah dipenuhi orang. Cukup banyak dari mereka yang telah menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk memasang taruhan, tetapi itu tidak mengurangi gairah mereka. Bab 3014. Rudy mengerutkan kening, bergumam, tidak heran ada area taruhan khusus. Keberuntungan sangat penting, itu pasti akan membangkitkan semangat judi mereka. Jack mengangguk, sebenarnya, sebagian besar alasan mengapa semua orang begitu tergila-gila di Hundred Beast City adalah karena hasilnya bukan hanya tentang keterampilan, tetapi juga keberuntungan. Dengan keberuntungan, bahkan taruhan gila pun bisa memenangkanmu, banyak kristal roh. Keberuntungan Anda dapat meningkat beberapa kali hanya dalam beberapa saat. Jika seseorang bertaruh pada seorang pejuang dengan peluang 1 hingga 4 dan mereka akhirnya menang, kristal rohnya akan bernilai 4 kali lipat. Memikirkannya saja akan membuat Anda gila, tidak heran semua orang bertingkah seperti ini. Omong-omong, ada nada putus asa dalam nada suara Jack. Dalam perjalanan, dia telah melihat banyak prajurit dengan kondisi emosi yang berbeda. Beberapa dari mereka sangat bahagia hingga berlinang air mata, menari-nari dengan penuh semangat. Itu karena mereka telah menang dan mendapatkan banyak kristal roh. Beberapa dari mereka menangis sampai pada titik di mana mereka benar-benar tanpa emosi. Mereka tampak seperti benar-benar kehilangan semua harapan dalam hidup. Itu karena mereka telah kehilangan taruhan, dan seluruh kekayaan mereka. Apa yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun semuanya hilang begitu saja. Mereka tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, hukum kota 100 binatang jelas untuk dilihat semua orang. Tidak ada yang memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melawan hukum kota 100 binatang. Rudy menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan serius, ini terlalu gila. Saya merasa semua orang perlahan kehilangan perspektif mereka tentang hidup dan mati. Jack mengangguk, tidak melanjutkan pembicaraan. Waktu tidak berhenti untuk siapapun, bahkan untuk sesaat. Setelah panggung dibersihkan, pertempuran berikutnya segera dimulai. Seorang penjaga bertopeng perlahan berjalan ke atas panggung. Pada saat itu, dia memegang gulungan di tangan hitamnya saat dia berjalan ke tengah panggung. Dia segera membuka gulungan itu, mengeluarkan cahaya keemasan yang bersinar. 5 sosok besar muncul di udara. 5 di antaranya tampak berbeda. Beberapa panjangnya 40 kaki dan melayang di udara, beberapa hanya seukuran seseorang. Gambar-gambar itu mewakili berbagai jenis binatang. Rudy melebarkan matanya saat melihat kelima binatang itu. Dia tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Pada saat itu, dia terlalu bersemangat. Dia tidak mengenali satu pun dari binatang itu. Dia suka membaca buku-buku kuno sebelumnya. Dia belajar tentang cukup banyak binatang dari buku-buku itu, tetapi dia belum pernah melihat binatang buas itu sebelumnya.
Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat sekeliling pada semua orang. Jack memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tidak menunjukkan banyak emosi. Rudy mengamati sekelilingnya, dia bisa melihat ekspresi yang kurang lebih sama. Tidak ada yang tahu binatang-binatang itu. Rudy mengerutkan kening dan berkata, Jack, apakah kamu tahu binatang apa itu? Jack menghela napas, berusaha keras agar tidak ada yang mendengarnya. Iya, tapi hanya 2 dari mereka. Yang di sebelah kanan tampak seperti binatang burung emas berkaki 3. Itu disebut pena bulu terbang. Yang di tengah adalah serigala api dan es. Kedua binatang itu biasanya berada di urutan kedua, dunia kelas. Rudy terkejut dengan kata-kata Jack dan berkata, aku hanya bertanya, tetapi aku tidak berharap kamu tahu. Jack, kamu benar-benar luar biasa. Kamu tidak hanya kuat, tetapi juga pintar. Kamu bahkan tahu binatang buas dari detik, dunia kelas. Bab 3015. Bibir Jack berkedut, tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, rahasianya akan terungkap jika dia terus menjelaskan. Dia hanya bisa mengenali kedua binatang itu karena ingatan yang dia warisi. Namun, bahkan dengan ingatan yang dia warisi, dia hanya bisa mengenali 2 dari 5 binatang di sana. Bahkan pahlawan luar biasa dari dunia kelas 1, dunia void ilahi tidak mengenali setiap binatang yang ada. Lagi pula, ada beberapa ribu dunia kelas 1, apalagi dunia kelas 2 dan kelas 3 yang bahkan lebih banyak lagi. Ada banyak binatang buas di setiap dunia. Menambahkan semua binatang buas dari setiap dunia, setidaknya akan ada miliaran dari mereka. Rudy berkata, apakah ini gambar yang mereka butuhkan untuk bertarung di babak selanjutnya? Jack mengangguk, prajurit yang akan bertarung harus memilih salah satu dari 5 binatang itu. Kelima binatang itu memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda, tetapi wilayah mereka telah dibatasi pada tahap akhir dari alam bawaan. Tidak peduli binatang mana yang dipilih, itu dianggap adil. Lagi pula, kita semua dibatasi pada level yang sama. Rudy mengangguk, meratap, siapa yang menetapkan aturan ini? Ini cerdik dan menarik, dan juga dapat membangkitkan semangat para pejuang. Jika itu akan membuat mereka lebih impulsif, para pejuang membutuhkan kecerobohan mereka. Ketika kekuatan seorang pejuang mencapai puncaknya, dia akan dapat menemukan potensi penuhnya. Saya pikir orang yang merancang kota pasti sudah memikirkan hal ini. Jack mengangguk, setuju dengan pikiran Rudy, aku sekarang semakin penasaran dengan para desainer dari dunia berputar. Pahlawan macam apa yang dia miliki? Aku tidak bisa membayangkan seberapa kuat orang yang merancang tempat ini. Dia tidak hanya merancang kota pengujian keterampilan, tetapi juga terus mencari prajurit yang potensial. Mereka yang kuat bahkan bisa mendapatkan berbagai barang berharga. Rudy mengerjap dan berkata, benar. Yang kuat perlahan akan semakin kuat dan kuat, sedangkan yang lemah hanya akan semakin lemah. Ini benar-benar survival of the fittest di sini. Mengatakan itu, ekspresi Rudy sedikit sedih. Dia merasa seperti dia tidak diragukan lagi berada di dasar dunia ini. Jika Jack tidak membantunya atau membawanya, tidak mungkin dia bisa memasuki kota tingkat 6. Dia bahkan tidak akan berhasil menjadi kota tingkat 8, apalagi kota tingkat 6. Dia tidak akan mengalami begitu banyak. Setelah itu, dia melihat kelima binatang dan berkata, bukankah orang yang membuat peraturan khawatir bahwa binatang buas itu akan dikenali sama sekali? Jika seseorang kebetulan secerdas kamu dan tahu banyak, bukankah begitu? Tidak adil bahwa mereka mengenal binatang buas itu dan tahu mana yang lebih lemah. Jack mengangkat alis, berbalik untuk melihat Rudy. Dia memiliki nada tegas ketika dia berkata, jangan khawatir. Di seluruh kota, tidak ada yang akan mengenali binatang buas ini selain aku. Nada tegas Jack membuat Rudy semakin bingung. Dia mendongak dengan rasa ingin tahu dan bertanya, mengapa kamu begitu yakin? Saya tidak meragukan apa yang Anda katakan, saya hanya merasa dunia ini begitu luas. Ada berbagai macam orang. Mungkin ada seseorang yang tahu persis seperti itu, sebanyak yang Anda lakukan, dan dapat mengenali beberapa binatang dari 5. Jack menggelengkan kepalanya dengan sangat tegas setelah mendengar itu, tidak akan ada. Sama sekali tidak mungkin. Bab 3016. Alasan mengapa dia berhasil mengenali 2 dari 5 binatang itu bukan karena dia sangat berpengetahuan, tetapi karena dia memiliki ingatan tentang 2 pahlawan di benaknya.
Prajurit kuno itu telah hidup selama puluhan ribu tahun, pergi ke dunia yang tak terhitung jumlahnya dan membaca banyak buku. Bahkan dengan semua kondisi itu, Jack hanya mengenali 2 dari 5 binatang itu. Tak satu pun dari prajurit di sana berusia lebih dari 60 tahun. Tak satu pun dari mereka pernah ke dunia lain sebelumnya juga. Tidak peduli berapa banyak pengetahuan yang mereka miliki, tidak mungkin mereka tahu tentang binatang buas itu. Lagi pula, binatang buas itu belum pernah muncul di benua Hestia sebelumnya. Mereka hidup di dunia kelas 2, dan tidak setiap dunia kelas 2 memilikinya. Mereka hanya ada di beberapa dunia itu. Dengan kondisi seperti itu, tidak mungkin mereka bisa mengenali binatang buas itu. Para penjaga mengeluarkan pengumuman dingin setelah menunjukkan binatang buas itu, pertempuran ke-107. Penantangnya adalah Leslie King. Anda memiliki waktu 5 menit untuk memilih salah satu dari 5 binatang buas ini untuk melawan Anda. Setelah Anda selesai memilih, semua orang dapat memasang taruhan mereka di area taruhan. Saya yakin Anda semua jelas dengan aturan dan tidak perlu bagi saya untuk menjelaskan secara detail. Setelah penjaga menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan berjalan turun dari panggung. Seorang murid dari paviliun rusa kemudian berjalan ke atas panggung dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Orang itu adalah Leslie. Leslie melihat binatang buas di udara. Sebelum Leslie memilih seekor binatang, mereka tidak akan menghilang. Tentunya kalian semua tahu Leslie. Dia adalah murid terpilih dari Deer Pavilion. Kudengar bahwa kedudukannya di rumah sangat tinggi. Tuannya adalah ketua-ketua dari Deer Pavilion. Dia bukan hanya murid ketua-ketua, tetapi dia juga terkait dengan yang lebih tua. Dia sangat diasuh sejak dia masih muda, dan memiliki jalan yang sangat mudah sepanjang hidupnya. Jangan memandang rendah paviliun rusa karena menjadi klan kelas 7, semua orang tahu bahwa paviliun rusa hanya tinggal sedikit lagi untuk menjadi klan kelas 8. Dia pasti sangat berbakat juga. Jika Leslie berada di klan kelas 8, dia setidaknya harus menjadi 5 besar di antara murid-murid dalam. Dengan keahliannya, seharusnya mudah baginya untuk menang. Aku merasa dia pasti akan menang juga. Setelah dia memilih binatang itu dan taruhan terbuka, aku akan bertaruh padanya. Kebetulan aku memiliki 50.000 kristal roh yang tersisa. Aku akan menempatkan semuanya di dia. Aku seharusnya bisa menghasilkan sedikit keberuntungan bahkan jika kemungkinannya tidak bagus. Aku berencana bertaruh juga. Ayo kita pergi bersama nanti. Aku ingin tahu apakah kemungkinannya akan bagus. Ada beberapa murid dari klan tingkat tinggi yang hanya memiliki peluang kecil sebelumnya. Pernah jika ada hadiah yang akan dibuat, itu akan terjadi, masih sedikit. Jika kemungkinannya bagus, saya berencana untuk menempatkan sebanyak 50.000 padanya. Sayang sekali taruhan tertinggi yang kamu buat di luar kota adalah 50.000. Jika tidak ada batasan, aku akan menaruh seluruh kekayaanku padanya. Meskipun aku tidak suka paviliun rusa, aku harus mengakui itu, murid dari klan kelas atas jarang mengecewakan. Bakat pada akhirnya adalah bakat. Mereka semua pasti kuat. Aku tidak bisa mengabaikan faktanya begitu saja. Bagus karena ada batas atas, atau Anda akan melihat orang bunuh diri. Para pecandu judi itu mungkin akan mempertaruhkan semua yang mereka miliki. Tidakkah kamu merasa peraturannya cukup menakjubkan? Tidak hanya mencegah orang membuang semua uang mereka sekaligus, tetapi juga memungkinkan kebanyakan orang untuk terus berjudi. Bab 3017. Mendengar diskusi di sekitar mereka, alis Rudy tetap berkerut, nyaris tidak rileks. Bibirnya berkedut saat dia berbalik untuk melihat Jack. Jack tetap sama seperti biasanya, tanpa perubahan ekspresi. Ada beberapa hal yang tidak ingin Rudy katakan, tetapi dia tidak tahan lagi. Dia memandang Jack dan melakukan yang terbaik untuk menurunkan suaranya. Menurutmu apakah area taruhan baik atau buruk untuk para pejuang? Jack mengangkat alis, memikirkannya sebentar sebelum dia menjawab dengan suara rendah, ini lebih buruk daripada baik, tetapi jelas ada banyak manfaat untuk 100 Beast City. Dengan batas 50.000, para prajurit dapat berpartisipasi dalam taruhan, tapi itu tidak akan menghabiskan seluruh kekayaan mereka. Kemudian, para pejuang dapat terus memasang taruhan. Karena itu perjudian, pasti ada yang menang dan yang kalah, tapi saya yakin pasti lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Banyak semangat kristal pasti diambil oleh 100 Beast City.
Mereka mungkin berhasil mengumpulkan puluhan juta setiap hari. Mengatakan itu, Jack memiliki ekspresi iri di matanya. Jika dia bisa mendapatkan begitu banyak kristal roh setiap hari, maka dia tidak perlu khawatir tentang kristal kelas 9 sama sekali. Lagi pula, tidak peduli seberapa mahal kristal kelas 9 itu, masing-masing kristal paling banyak hanya sekitar 100 juta. Rudy mengerutkan kening, mengapa Hundred Beast City membutuhkan begitu banyak kristal roh? Mungkinkah Hundred Beast City memiliki seseorang yang membutuhkan kristal roh untuk berlatih bersama? Jack tidak segera menjawabnya setelah pertanyaan itu, dan malah berpikir sejenak sebelum berkata, siapa yang tahu? Itu kemungkinan, tapi itu tidak pasti. Aku punya tebakanku sendiri. Setiap arai besar membutuhkan banyak kristal roh yang melepaskan energi, untuk digunakan. Kurasa kristal roh itu dimaksudkan untuk mempertahankan dunia berputar. Tentu saja, itu hanya tebakan. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Rudy tiba-tiba melebarkan matanya, berkata dengan emosional, itu sangat mungkin. Saya merasa apa yang Anda katakan seharusnya benar. Bagaimana mungkin saya tidak memikirkan hal itu sebelumnya? Ada banyak kota di dunia berputar. Ada banyak susunan di setiap kota karena mereka adalah arai, mereka secara alami membutuhkan kekuatan. Kekuatannya dapat diserap secara alami, tetapi jika konsumsinya terlalu besar, energi sekitar mungkin tidak cukup untuk mempertahankan arai. Mereka akan membutuhkan kristal roh dalam jumlah besar. Kristal roh adalah pada dasarnya adalah penyimpanan energi murni. Dugaan itu seharusnya benar. Rudy tidak bisa menahan diri untuk tidak menengadah ke langit. Ada angin sepoi-sepoi di udara, dan langit dipenuhi awan. Mereka bahkan tidak bisa melihat matahari yang terik. Sejak mereka memasuki dunia berputar, dia belum pernah melihat matahari atau bulan sama sekali, tetapi siang dan malam jelas terpisah. Ada banyak hal yang terjadi, jadi Rudy tidak pernah punya waktu untuk bertanya-tanya bagaimana dunia berputar benar-benar beroperasi. Jack mengangkat alis, menepuk bahu Rudy sambil mengangguk ke depan, mari kita kesampingkan pikiran itu untuk saat ini. Leslie sepertinya sudah membuat pilihannya. Pada saat itu, Leslie tampak sangat cemas. Sepertinya dia sangat berkonflik, tetapi tidak peduli seberapa berkonflik dia pada saat itu tidak dapat membantu Leslie memilih binatang terlemah sama sekali. Dia harus bertaruh pada keberuntungannya meskipun semua monster terlihat berbeda, tidak ada cara untuk menggunakannya untuk menentukan seberapa kuat mereka. Beberapa binatang setinggi setengah dari manusia normal tetapi mampu membunuh murid kelas tinggi hanya dalam satu gerakan. Bab 3018. Beberapa binatang setinggi puluhan kaki dan tampak seperti mereka bisa menghancurkan gunung-gunung kecil dengan pukulan. Namun, kemampuan mereka yang sebenarnya sangat lemah dan menyedihkan. Dengan waktu yang cukup, bahkan prajurit pengembara bisa mengalahkan mereka. Oleh karena itu, kecuali Leslie mengenal binatang dengan baik dan apa yang mampu dilakukan binatang itu, memikirkannya hanya akan membuang-buang waktu. Pada akhirnya, hanya memilih satu dengan intuisi adalah cara yang harus dilakukan. Leslie mendesah saat wajahnya sedikit memucat. Matanya terfokus pada pena bulu yang terbang. Pena bulu terbang tampak seperti burung emas berkaki tiga tetapi sangat berwarna-warni. Itu tampak jauh lebih cantik daripada burung emas berkaki tiga. Leslie tidak tahu apa itu pena bulu terbang, tapi dia tahu bahwa binatang terbang biasanya lebih lemah. Dia merasa seperti binatang terbang biasanya kurang mahir dalam pertempuran. Namun, pada saat terakhir pemilihan, dia memilih serigala Frostfire. Ketika Leslie menunjuk ke dunia Frostfire, 4 binatang lainnya tiba-tiba menghilang. Sosok serigala Frostfire perlahan memadat. Dalam beberapa saat, itu mengeluarkan lolongan yang bergema di seluruh Kolosseum. Aura yang sangat ganas datang dari serigala. Sebelumnya, Jack mengatakan bahwa binatang di tengah disebut serigala Frostfire. Ketika Rudy melihat bahwa Leslie telah memilih serigala Frostfire, Rudy menatap Jack dengan penuh semangat dan berkata, dia memilih serigala Frostfire. Apakah kuat atau tidak? Akankah lebih kuat dari Leslie? Setelah dia mengatakan itu, Rudy menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak bisa mengalahkan Leslie. Lagi pula, Leslie berasal dari Deer Pavilion dan bahkan merupakan murid terpilih. Mereka mengatakan sebelumnya bahwa Leslie memiliki hubungan dengan kepala tetua dari Paviliun Rusa. Penatua pasti menghabiskan banyak sumber daya untuk Leslie.
Dengan begitu banyak sumber daya padanya, anak ini seharusnya tidak buruk. Bagaimanapun, dia adalah murid terpilih dari salah satu klan kelas 7 terbaik. Dalam hal seluruh benua Hestia, dia dianggap cukup luar biasa. Jika dia kalah di babak pertama, itu akan terlalu gila. Kebanyakan prajurit rata-rata dalam keterampilan. Mereka yang kalah mungkin berada di pihak yang lebih lemah. Ketika Jack mendengar kata-katanya, Jack tertawa kecil saat tatapan aneh melintas di matanya. Pada saat itu, penjaga bertopeng tengkorak melambai pada penonton, taruhan akan dimulai. Prajurit akan membayar 1:3, sedangkan pembayaran binatang adalah 1:3,2. Peluang itu membuat semua orang cukup emosional. Mereka tidak pernah menyangka kemungkinannya akan setinggi itu. Dalam pikiran mereka, Leslie pasti akan menang. Jika hasilnya berjalan sesuai rencana, maka mereka akan dapat membuat 150.000 kristal roh dengan memasukkan 50.000 kristal roh. Meskipun peluang binatang itu lebih baik, marginnya dapat diabaikan. Pada saat itu, orang banyak sangat bersemangat. Peluang tinggi menyebabkan semangat judi semua orang melambung. Semua prajurit yang masih memiliki sisa uang bergegas menuju area taruhan. Rudy memandang Jack dengan emosional, menunjuk ke area taruhan, kita harus pergi juga. Oh, kita sudah di sini, jadi sebaiknya kita ambil bagian saja. 50.000 kristal roh bukan apa-apa bagimu. Tidak masalah apakah kamu menang atau kalah. Jack mengangkat alis saat dia mengangguk dan tertawa. Bagi Jack pada saat itu, 50.000 kristal roh bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, dia telah memenangkan 1.000.000 kristal roh dari Ethan. Di atas tabungannya sebelumnya, dia memiliki beberapa juta untuknya. Kristal roh itu sudah cukup baginya untuk bertaruh selama beberapa hari. Bagi Jack, itu benar-benar jumlah yang tidak signifikan. Keduanya mengikuti sisanya ke area taruhan. Setiap orang mengeluarkan kantong uang mereka. Seperti yang diperkirakan Jack, kebanyakan dari mereka bertaruh pada Leslie. Bab 3019. Suara itu membuat Jack mengerutkan kening. Berkat peluangnya, semangat semua orang membara saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri dengan penuh semangat, mengapa peluangnya begitu bagus kali ini. Beberapa pertandingan sebelumnya semuanya hanya kurang dari 2. Kali ini, pukul 3. Peluang binatang buas dan prajurit tidak terlalu berbeda juga. Siapapun yang suka berjudi akan bertaruh untuk ini. Itu benar. Rekan muridku merasa sangat frustrasi di tribun penonton sekarang karena dia tidak memiliki kristal roh lagi. Ini adalah kesempatan yang bagus. Jika kita tidak bertaruh untuk ini, kita akan menyesal di kemudian hari. Seniorku bahkan meminta untuk meminjam kristal rohku, tapi aku bahkan tidak punya banyak lagi. Kita pasti akan menang kali ini. Aku tahu Leslie. Dia sangat kuat. Dia diberi sumber daya terbaik sejak usia muda dan dia terkait dengan kepala tetua paviliun rusa. Kepala tetua pasti telah berusaha keras untuk membesarkannya. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga. Dengan begitu banyak keuntungan, tidak mungkin dia lemah. Itu benar. Leslie seharusnya berada di ujung atas para prajurit yang memasuki dunia berputar. Bahkan jika dia masih tidak sekuat murid terpilih dari klan kelas 8, dia seharusnya tidak terlalu jauh dari mereka. Seseorang seperti dia seharusnya bisa menang selama dia bertarung dengan normal. Medali besi hitam disiapkan untuk orang seperti dia. Saat medali besi hitam diangkat, diskusi menjadi lebih gila. Prajurit ini semua mengagumi mereka yang memiliki medali besi hitam. Medali besi hitam tidak hanya membuktikan bahwa orang itu terampil, tetapi juga membuktikan bahwa mereka beruntung. Setiap kali mereka melihat seseorang dengan medali besi hitam, mata mereka akan menyala cemburu dan iri. Rudy menarik napas dalam-dalam. Ada beberapa ribu orang di depannya. Pada saat dia bisa memasang taruhan, 2 jam mungkin telah berlalu. Namun, hal itu tidak membuat Rudy cemas. Sebaliknya, Rudy semakin bersemangat. Dari ketakutan awal dan ketenangan kemudian, itu diikuti oleh kegembiraannya saat ini. Pelan-pelan, Rudy ditelan atmosfer, menggetarkan hati penjudinya. 50.000 kristal roh tidak sebanyak itu untuk para alkemis, jadi bahkan Rudy mampu membelinya. Rudy tersenyum dan berkata, tidak heran tidak ada tes untuk masuk ke 100 Beast City, Anda hanya perlu membayar biayanya. Jika saya yang membuat aturan, saya juga akan melakukan hal yang sama. Jack tertawa geli, jika Anda yang menetapkan aturan,
Anda mungkin tidak akan pernah memikirkan hal ini. Bibir Rudy menegang, ingin membalas. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa Jack benar. Jika dia benar-benar yang mengatur aturan, dia mungkin tidak akan memikirkannya. Rudy mengerutkan kening saat pikiran itu terlintas di benaknya. Setelah memikirkannya, dia menoleh untuk melihat Jack, mengapa kita tidak memasang taruhan saja? Jika kita menang, kamu mendapatkan kristal roh. Aku hanya ingin bersenang-senang. Bagaimanapun, aku akan berakhir mendengarkan kepada Anda tentang siapa yang harus dipertaruhkan. Jack berbalik untuk melihat Rudy, menggelengkan kepalanya segera, kamu bisa bertaruh denganku, tapi terserah kamu berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan. Jika kita menang, ambil saja kristal roh. Tidak perlu kamu mencoba menunjukkannya, kesetiaanmu seperti itu. Apa menurutmu aku peduli dengan jumlah ini? Kata-kata Jack berhasil menepis pikiran Rudy. Rudy mengatakan itu karena dia merasa tidak berguna bagi Jack selama ini, dan merasa menyesal. Selama dia bisa membantu Jack, bahkan jika itu hanya untuk sedikit keuntungan, dia akan bersedia melakukannya. Namun, Rudy merasa dia benar-benar terlalu cemas setelah mendengar itu. Dengan sumber dayanya, Jack tidak akan peduli dengan jumlah kristal roh itu sama sekali. Seiring waktu berlalu, kelompok di depannya perlahan menyusut menjadi hanya sekitar 100 yang tersisa. Mereka mulai bisa melihat apa yang terjadi di area taruhan. Semua orang dalam suasana hati yang sangat panas, tetapi meskipun suasananya sangat menggembirakan, itu tidak mempengaruhi para penjaga sama sekali. Mereka hanya menginstruksikan semua orang dengan dingin dan mekanis. Para penjaga benar-benar tanpa emosi. Pada saat itu, Jack bisa melihat Leslie berdiri ke arah timur. Ada 5 atau 6 murid dari Paviliun Rusa di sekitarnya. Bab 3020. Murid-murid Paviliun Rusa semua memiliki punggung yang diluruskan, tetapi mereka semua juga menyilangkan tangan. Mereka memandang semua orang dengan jijik di mata mereka. Meskipun Paviliun Rusa bukan klan teratas di Provinsi Tengah, mereka masih berdiri di puncak klan kelas 7. Mereka hanya sedikit jauh di depan menjadi klan kelas 8. Ada begitu banyak prajurit di sana, dan kebanyakan dari mereka tidak bisa dibandingkan dengan murid-murid Paviliun Rusa. Bahkan jika beberapa tidak menyukai murid-murid dari Paviliun Rusa, mereka masih akan memilih untuk menutup mulut mereka untuk mencegah masalah. Murid-murid dari Paviliun Rusa hebat dalam memandang rendah mereka yang lebih rendah dari mereka. Ketika mereka melihat prajurit mengenakan pakaian dari klan kelas atas, mereka akan segera menghapus tatapan jijik mereka dan tersenyum, seolah-olah mereka telah melihat seorang teman yang telah lama hilang. Namun, ketika datang ke klan yang lebih rendah dari mereka atau prajurit pengembara, penampilan mereka akan segera berubah menjadi penampilan penghinaan yang luar biasa. Semakin dekat Jack dengan mereka, semakin mereka bisa melihat bagaimana orang-orang itu senang menginjak-injak mereka yang lebih rendah dari duri. Rudy benci orang seperti itu. Meskipun dia dulu seperti mereka, dia telah mengalami begitu banyak sehingga kebiasaan buruknya telah dihapus. Rudy mengerucutkan bibirnya, berbisik di telinga Jack, orang-orang ini terlalu berlebihan. Lihat mereka, mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan ekspresi mereka. Mereka hanya mencoba menginjak-injak siapa saja yang mereka bisa. Menjijikkan. Mereka tidak takut karma datang kembali untuk menggigit mereka sama sekali. Petik 2. Jack tertawa ketika mendengar itu, tidak ada yang berani melanggar aturan. Ini bukan tempat di mana Anda bisa saling bertarung. Orang pertama yang menyerang hanya akan dihukum oleh aturan. Ada banyak orang seperti ini. Meskipun Paviliun Rusa bukan klan besar, mereka tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Mereka yang tidak berada di level mereka mungkin tidak menyukai mereka tetapi masih dipaksa untuk menanggungnya. Bagaimanapun, mereka adalah hanya melemparkan pandangan menghakimi. Jika mereka tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, maka murid-murid dari klan yang lebih besar tidak akan mengganggu mereka sama sekali. Jadi, sebagian besar prajurit terpaksa menanggungnya. Rudy mengerutkan hidungnya sambil berkata dengan sedih, mereka akan membayarnya nanti. Mereka akan diberi pelajaran. Jack mengerutkan kening, berkata setelah beberapa saat, saya hanya berharap mereka tidak akan ada hubungannya dengan kita dan bahwa kita tidak perlu menjadi orang yang mengajari mereka pelajaran. Setelah dia mengatakan itu, Rudy terkejut ketika dia menatap Jack dengan bingung. Jack jelas tampaknya telah mengantisipasi sesuatu.
Dia menghela nafas ringan tetapi tidak menjelaskan terlalu banyak. Pada saat itu, Leslie tiba-tiba berkata dengan keras, masih ada lagi kotoran ini. Aku ingin tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mempertaruhkan 50.000 kristal roh pada binatang itu. Apakah menurutmu binatang itu bisa mengalahkanku? Di depan area taruhan, seorang pria berjubah hijau sangat marah sehingga tangan kanannya mulai sedikit gemetar. Sebelumnya, kata-kata Leslie jelas ditujukan pada pria berjubah hijau itu. Pria itu baru saja memutuskan untuk bertaruh liar. Dia hanya ingin mencoba peruntungannya dan memenangkan 150.000 kristal roh. Meskipun 150.000 kristal roh bukanlah angka astronomi, itu masih merupakan sesuatu yang cukup penting bagi pria itu. Itulah mengapa dia akhirnya bertaruh pada binatang itu. Namun, tindakannya jelas membuat Leslie marah yang baru saja berdiri diam di sampingnya. Leslie tampaknya sangat terhina, merasa bahwa tindakan pria berjubah hijau itu adalah tamparan di wajahnya. Bersambung.